Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dua hadis dan dua ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Seperti telah diketahui bahwa wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW merupakan perintah untuk belajar yang tertuang dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Namun, di sini saya tidak akan menjelaskan ayat tersebut. Saya akan berfokus pada penjelasan tentang bahan bacaan atau objek yang menjadi telaahan untuk belajar. Nah, kira-kira apa saja ya objek tersebut? Baik, mari kita simak videonya. Nah, objek yang menjadi bahan telaahan menurut M. Quraish Shihab dalam Mahyuddin Barni menerangkan bahwa objek kata qoro'a yang sebelumnya pada Quran Surat Al-Alaq bersifat umum. Objek kata ini meliputi segala yang dapat terjangkau, baik bacaan suci yang bersumber dari Allah maupun tidak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Karena itu, objek kata ini bisa berupa alam raya, masyarakat, ayat suci Al-Quran, Quran, dan sebagainya. Adapun bahan bacaan atau objek yang menjadi bahan telaahan antara lain tertuang dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang terjemahannya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Kata yang duru dalam ayat 17 berasal dari kata naboro yang berarti memperhatikan, yaitu suatu proses tafakkur melalui akal. Al-nadhar atau memperhatikan dapat terjadi karena adanya perjalanan atau melihat sesuatu yang menimbulkan perhatian. Dalam ayat 17-20 surat Al-Ghasyiyah ini, sesuatu yang menimbulkan perhatian itu adalah penciptaan binatang unta, keberadaan langit, tegaknya gunung-gunung, dan hamparan bumi. Unta merupakan kendaraan orang-orang Arab sejak lama. Unta ini memiliki keunikan, di mana dia mampu berjalan berhari-hari di bawah teriknya sinar matahari di gurun pasir. Dia mampu menahan haus dan lapar. Binatang ini sangat patuh dan kuat. Sedangkan gunung, seperti telah kita ketahui, berasal dari bekuan batuan setengah cair yang berada di bagian dalam bumi. Bekuan dari batu ini keluar berkali-kali dan akhirnya menumpuk, meninggi, dan membesar. Jadilah tumpukan itu sebuah gunung. Nah, proses ini terjadi karena panasnya suhu bagian bumi paling bawah. Adapun fungsi gunung ini seperti hidung, yaitu gunung menjadi penyalur pembuangan tenaga panas bumi yang membahayakan. Kemudian, mengapa manusia diperintahkan untuk mengadakan perenungan dan penelitian terhadap apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban pertanyaan ini tergambar dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 19-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'idu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Terjemahannya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya kembali? Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah,
Berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menerangkan bahwa penelitian dan perenungan itu dimaksudkan agar manusia meyakini akan kekuasaan Allah. Pada surat Al-Ankabut ayat 19 menjelaskan tentang kemudahan Allah dalam memulai penciptaan dan mengulanginya kembali. Sedangkan pada ayat 20 menjelaskan bahwa Allah memulai kehidupan ini dan mengulanginya dengan kekuasaannya yang mutlak, yang tak terikat dengan pola pandang manusia yang terbatas. Pada ayat tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, yaitu mulai dari bayi, kanak-kanak, kemudian masa remaja dan masa dewasa, kemudian mengulanginya kembali, yang menurutnya mudah bagi Allah dan menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Segalanya. Dari dua ayat Al-Quran tersebut, telah kita ketahui bahwa objek yang menjadi bahan telaahan kita untuk belajar sangatlah banyak. Tidak hanya terpaku pada Al-Quran dan hadis saja, namun alam raya ini juga bisa menjadi objek bahan telaahan kita. Nah, setelah kita mengetahui tentang dua ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya tadi membahas mengenai objek sebagai bahan telaahan untuk belajar, di sini kita akan membahas mengenai metode dalam pembelajaran, di mana tentunya proses belajar mengajar merupakan sebuah proses yang membutuhkan interaksi positif dan hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik. Karena itu, metode tanya jawab memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara keduanya. Meskipun metode ini bukan satu-satunya metode dalam belajar mengajar, namun, metode tanya jawab ini menjadi penting untuk lebih memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada peserta didik. Metode ini dapat berawal dari pertanyaan seorang guru yang dijawab oleh peserta didik atau sebaliknya. Jika pertanyaan guru biasanya untuk memancing pengetahuan peserta didik, sedangkan pertanyaan peserta didik untuk lebih mengetahui bahan ajar secara mendalam. Nah, pentingnya metode tanya jawab ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti berikut ini. An Ibnu Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al ilmu khazainu wa mafatihuha as-su'al ala fas'alu fa innahu yu'ajjaru fihi arba'ah. As-sa'ilu wal-alimu wal-mustami'u wal-muhibbu lahum. Rawahu Abu Nu'aim. Yang artinya, dari Ibnu Ali radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu itu laksana lemari yang tertutup rapat, dan sebagai anak kunci pembukanya adalah pertanyaan. Oleh karena itu, bertanyalah kalian, karena sesungguhnya dalam tanya jawab akan diberi pahala 4 macam, yaitu penanya, orang yang berilmu, pendengar, dan orang yang mencintai mereka. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Selain itu, ada satu hadis lagi yang berkaitan dengan metode tanya jawab dalam pembelajaran ini, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama shifa'ul ilmi su'al. Rawahul Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya obat kebodohan itu tak lain adalah bertanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
Berdasarkan keterangan hadis tersebut, bahwa bertanya untuk mendapatkan pelajaran atau ilmu dari seorang guru memiliki peran penting, sehingga bertanya menjadi obat dari setiap permasalahan dan orang yang bertanya pun mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah malu untuk bertanya ketika dalam pembelajaran. Sebagaimana pepatah mengatakan, malu bertanya sesat jalan. Dalam arti, malu bertanya keliru dalam memahami suatu ilmu dan sesat dalam pemahaman. Sehingga, obat yang sangat jitu untuk menghilangkan kesesatan dan kekeliruannya adalah bertanya. Tentunya, pertanyaan tersebut disampaikan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk menjawabnya. Nah, demikianlah 2 hadis dan 2 ayat Al-Quran mengenai pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.